Tidak ada keterangan yang seperti disampaikan oleh Bapak Zain Abidin official. Anda bohong, Pak Zain Abidin. Ayo ngajak diskusi, ayo 1.000.000% saya akan ladeni Anda. Kalau memang Anda punya nyali berdiskusi dengan kami tentang masalah hukum imsak menurut Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang dilecehkan sudah sunnah, itu. Maka saya tidak mendiamkan ini, saya harus juga membantah dengan gaya serupa. Kalau offline kita akan lakukan offline, kalau online kita juga lakukan online. Di dalam kitab yang menjadi rujukan saya nuskhahnya ini Bang siapa namanya Mas Uye ya, Fathul Bari ya, tolong ini Fathul Bari, bukan Primbon Joyoboyo ya, ini Fathul Bari. Bisyarah Sahih Al-Bukhari ya, karya Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, lahir wafat. Terus kemudian terbitan Darul Hadis Al-Qahirah, Kairo. Jadi jangan dikira nanti Fathul Bari ini pemalsuan Wahabi. Ya, ini dicetak di Kairo, bos ya. Jadi insya Allah kitab ini dicetak di Mesir, ya. Jadi jangan curiga, jangan-jangan nanti dicetak di Saudi. Wah, di sana di Wahabi Tulen diacak-acak itu kitab apa namanya Wahabi tersebut. Taib. Terus kemudian di sini saya langsung bacakan. Tanbihun, masya Allah ya. Dibuka dengan kalimat tanbih. Ini merupakan suatu perkara penting. Tanbih itu kalau di dalam bahasa kita itu perhatian, dan biasanya dikasih tanda seru itu 3 sampai tanbih. Itu perhatian. Jadi ini bukan perkara ringan. Dan ini dianggap oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya jilid yang keempat. Ya Mas ya. Kalau antum nggak percaya, nanti kita ketemulah ngopi. Kita ngopi sambil baca kitab ini. Rujukannya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juz yang keempat. Nah, di sini di halaman ya sekalian juga biar lebih terang lagi, halamannya 232 ya Mas Uye ya. Saya panggil Mas saja, kayaknya logat-logatnya orang timur ya, nggak tahu ya, Jawa Timur, Surabaya atau Jember atau Madura, pokoknya di sana. Tanbih 232 Mas ya. Tanbih, kata Al-Hafidh, minal bid'il munkarah, termasuk bid'ah munkarah ma uhdisa fi hadzal zaman, yang diada-ada di dalam zaman ini. Masya Allah. Min iqa'il adhani thani, menjatuhkan azan yang kedua qabla al-fajri, sebelum fajar. Jadi ada azan pertama, kan ada azan menandakan sahur itu. Nah, sebelum azan fajar shadiq ada azan lagi. Qabla al-fajri binahwi thuluthi sa'atin fi Ramadan. Ya, sekiranya sepertiga saat. Ya, jam, kalau saat sekarang jam Ramadan ya. Terus kemudian wa itfa'il masabih, ditandai juga dengan mematikan lampu-lampu. Allati ju'ilat alamatun, yang dijadikan sebagai, au ju'ilat alamatan, dijadikan pematian lampu itu sebagai alamat litahrimil akli wasyurbi, untuk melarang makan minum, ala man yuridus siyama, orang yang ingin puasa, za'man mimman ahdasahu, sebagai bentuk klaim dari orang yang mengadakan itu, annahu lil ihtiyati fil ibadah, bahwa itu bagian daripada kehati-hatian dalam ibadah. Wala yu'lam bidzalika illa ahadun nas, dan itu tidak diketahui ya pelaksanaannya, prakteknya, sumbernya, kecuali dimunculkan oleh segelintir ahad ya. Ahad itu segelintir umat manusia.
wa qad jarrahum dzalika, akhirnya perbuatan itu, urusan itu, tindakan itu menyeret mereka ila ansaru, sampai pada tingkatan menjadi la yu'adzinuna, tidak azan illa ba'dal maghrib, untuk buka kecuali setelah maghrib, bidarajatin, pada satu tingkatan liktamkinil waqti, untuk apa? Menetapkan, menguatkan, memastikan waktu buka itu benar-benar sudah datang. Nah, ini za'amu, mereka mengklaim fa'akharul fitra. Nah, akhirnya terjadi kesalahan fatal apa? Mengakhirkan buka yang sejatinya Rasulullah menyuruh apa? Menyegerakan. Wa'ajjalu sahur, menyegerakan sahur, yang Rasulullah SAW menyuruh apa? Melambatkan. Wa khalafus sunnah, menyelisih sunnah. Itu. Ini yang benar mana, yang bohong mana, itu yang menyelisih sunnah itu mana, yang patut tidak patut dinobatkan sebagai ustadz sunnah itu yang mana. Falidzalika, akhirnya menjadi apa? Qalla anhumul khair, sedikit kebaikan. Nah, orang-orang yang melestarikan imsak, yang dikatakan oleh Al-Hafidh al-bid'atul munkar, al-bid'ul munkara, itu sedikit kebaikannya. Makanya sebetulnya anak nggak mau ngeladenin orang yang melahirkan sedikit kebaikan, wa kathura fihi syarr, banyak keburukannya. Dan yang nggak main-main diakhiri wallahul musta'an. Ini nuskhah yang saya baca. Gitu. Nah, kemudian saya di YouTube itu saya mengatakan secara kesimpulan itu bisa eksplisit alias memang nyata-nyata itu disampaikan secara tekstual oleh penulis, tapi bisa kesimpulan itu adalah implisit. Kalau kita setelah pahami dari berbagai macam statementnya terhadap ayat-ayat, hadis-hadis yang dia tolak menyelisih sunnah, apa artinya? Bid'ah kan gitu. Wa khalafus sunnah artinya apa? Bid'ah. Cuman Al-Hafidh sini secara tekstul mengawali minal bid'il munkarah. Itu. Itu. Dan ini bukan dilakukan oleh Al-Hafidh sehingga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani saja, sehingga dikit-dikit orang yang membahas bid'ah ditembak Wahabi. Sedikit saja orang itu mengupas Wahabi dituduh Wahabi, ini mengupas bid'ah dituduh Wahabi. Dan siapapun yang dianggap berseberangan dengan amaliyah ibadah yang mereka sudah sepakati langsung disekak Wahabi. Ini ajib, sentimen yang sangat ajaib. Mungkin ini bahkan mungkin keajaiban dunia yang ke-11 setelah Borobudur mungkin kan gitu. Nah itu. Nah, ternyata Al-Imam, nah ini nanti kita akan bahas nih ya, kitab Al-Majmu' ya, syarah muhadzabnya Imam An-Nawawi ini ya. Nah ini nanti ya. Cuman ini yang kita bahas ya, Kitabul Majmu' syarah Al-Muhadzab Lisyirazi karya Abu Zakaria Muhyiddin Ibnu Syaraf An-Nawawi, juz yang kedua. Terus kemudian Daru Ihya'it Turath Al-Arabi. Itu. Ini tapi pembahasan lain. Yang ingin saya tekankan bahwa ulama-ulama Syafi'i itu tidak segan-segan menyatakan bid'ah munkarah. Jadi bukan hanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahkan dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab ini di jilid yang kedua cetakan tadi halaman 205 ya, 205. Al-thaminata ashar minal bid'il munkarah, termasuk bid'ah munkarah, ma yaf'alu fi kathirin atau ma yuf'alu fi kathirin minal buldan, apa-apa yang diperbuat oleh manusia di beberapa negeri, min iqadil qanadilil kathiratil azima, menyalakan lampu-lampu besar banyak sekali, as-saraf ya, yang mubazir, fi layaliya ma'rufa, di malam-malam yang sangat ma'ruf
ya minas sana di dalam sepanjang tahun kalailati nisfi Sya'ban. Nah ini anak angkat karena sebenarnya tadi Sya'ban ya. Itu Sya'ban. Fayahsul bisababi dzalika mafasidu katsiratun. Akhirnya dari sebab itu menghasilkan berbagai macam kerusakan yang banyak sekali. Minha mudadatul majus, di antaranya adalah menyerupai majusi. Minal i'tina bin nar, yang ada semacam pengagungan terhadap api. Dia menyalakan api itu jenis dari jenis cara ritualisasinya al-majus wal iktsaru minha, dan akhirnya mengembangbiakkan syiar tersebut. Wa minha, dan juga di antara kesalahannya, mafasidnya adalah idha'atul mal, menyanyiakan harta. Kalau sekarang yang dinyalakan apalagi ditambah kembang api petasan, menyanyiakan, mengeluarkan harta kekayaan fi ghairi wajhihi, tanpa ada dasar manfaat dan maslahat yang ada menurut kacamata agama, apalagi kita itu agamis, maka itu dilarang. Wa minha ma yatarattab ala dzalika fi katsirin minal masajid, dan di antara mafsadah juga adalah konsekuensi dari pelaksanaan itu, banyak masjid-masjid yang akhirnya terjadi min istima'iz sibyan, kumpulnya anak-anak, wa ahlil batalati, orang-orang pengangguran, wa la'bihim, akhirnya melakukan berbagai macam kegiatan di masjid yang tidak sejalan dengan misi masjid. Ya, main-main, lari-lari, duduk-duduk, bahkan di antara mereka mungkin ada yang merokok di masjid. Nah itu. Wa raf'u aswatihim, berteriak-teriak gaduh di masjid, aswatihim. Karena di dalam halaman lain Imam An-Nawawi menegaskan sebelumnya, halaman 203, tukrahul khusumatu fil masajid, dilarang untuk kita itu geger tengkar di masjid. Wa raf'ul as-sauti fihi, mengangkat suara di dalamnya, dan seterusnya. Jadi wa nasuddalah, yang mengumumkan barang hilang, wa kada al-bai' wa syira wal ijara, jual beli, sewa menyewa, wa nahwu dzalika, dan yang lainnya itu semuanya adalah atau wa nahwiha min al-uqud, hadha huwa sahih al-masyhur. Itu ya. Dari sini ikhwah sekalian, terutama Mas Uye jadi janganlah sekarang ini dikit-dikit Wahabi. Secara faktual aja kita itu bicara. Mana sekarang ini tiap orang yang menyelisih pendapat Anda tembak Wahabi. Setiap orang yang tidak menyetujui pendapat Anda benar salah, kalian gelari Wahabi. Ini sentimen, gak argumen. Ini sentimen, tidak argumentatif. Argumentatif aja. Kita beradu kitab. Kalau antum punya kitab versi lain, monggo. Ya silahkan. Ini kitab yang saya baca di dalam Fathul Bari tadi, jelas cetakannya, juznya, halamannya. Begitu juga ini soal masalah kaitannya. Saya ingin tegaskan dari ucapan Imam An-Nawawi ini adalah bahwa ulama-ulama Syafi'i itu tidak hanya kedua beliau ini aja, tidak segan-segan menyatakan al-bid'aul munkar di dalam hal-hal yang memang itu tidak ada syariatnya.